Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Linux server. Di video nomor 21 kemarin kita sudah bahas gimana cara install. Nah, kita sekarang masuk ke perintah-perintah dasar untuk nge-manage server Linux ya. Nah, di workshop kita kali ini kita akan bagi menjadi 3 bagian ya. Pertama, kita akan menggunakan perintah-perintah yang terkait dengan informasi sistem dan package management. Jadi di Ubuntu, software-software itu atau aplikasi-aplikasi itu sudah disimpan di repository online, dan kalau kita membutuhkan itu, kita tinggal masang aja. Sebagian besar software yang kita butuhkan kemungkinan sih ada di situ. Ada ribuan package yang sudah tersedia online dan tinggal kita ambil. Kemudian di bagian berikutnya kita akan masuk ke bagaimana kita memanage file. Dan di bagian ketiga kita akan lihat bagaimana memanage user. Nah, ini perintah-perintah dasar ini penting di Linux server dan kita semuanya akan lakukan itu melalui konsol, jadi tanpa graphical user interface. Oke, nah ini kemarin kita sudah punya Linux server, Ubuntu server ya di VirtualBox ini. Kemudian kita sudah pasang SSH server juga di sini, jadi kita bisa remote dari mesin Windows kita. Kita akan SSH ke sana, SSH usernya GeoID di IP 192.168.122. Nah, ketika kita pertama kali masuk ke sini, ini adalah tampilan default dari shell-nya ya, dari konsol. Di sini disebut tidak ada update, karena mungkin semua update sudah di-apply ya. Tapi meskipun begitu, kalau misalnya teman-teman melihat ada update yang harus di-apply, kita bisa menggunakan perintah apt untuk melakukan upgrade. Perintah apt itu harus dijalankan oleh admin lah, administrator. Nah, di Linux administrator itu usernya selalu namanya root. Nah, supaya kita sebagai user biasa, ini kan saya login sebagai user biasa ya, GeoID bukan admin. Supaya si user biasa ini bisa menjalankan perintah-perintah yang hanya diperuntukkan bagi root, maka kita harus mendahului perintah tersebut dengan mengetikkan sudo. Kayak gini nih, misalnya kita melakukan update package dulu. Jadi di repository itu kan package berkembang terus gitu. Kadang-kadang ada versi baru masuk ke sana. Nah, supaya kita dapat versi package atau versi daftar package yang paling terakhir, kita jalankan sudo apt update. Kita akan diminta password, dan password yang harus kita ketikkan ya password kita sendiri, jadi bukan password untuk user rootnya ya. Setelah kita jalankan apt update, sekarang kita bisa jalankan lagi sudo apt upgrade, supaya package-package yang misalnya diperbaharui di repository online itu dipasang juga versi terbarunya di sini. Nah, ini dalam contoh kita ini, karena kebetulan proses upgrade-nya sudah selesai dilakukan, kita tidak lagi ada software atau versi software yang lebih baru di repository online, sehingga ini kita diberitahu bahwa tidak ada satupun package yang di-upgrade karena kita sudah berada di posisi paling baru. Nah, itu untuk penggunaan apt terkait dengan updating dan upgrading ya. Selanjutnya, kita bisa menggunakan apt juga untuk menginstall aplikasi-aplikasi baru. Misalnya ya,
Salah satu aplikasi simple yang bisa digunakan untuk ngelihat versi atau lihat informasi dari mesin ya, itu ada package namanya NeoFetch. Ini kita ambil NeoFetch ya. Caranya sudo apt install NeoFetch. Kita jawab yes. Nah, kalau kita jalankan NeoFetch sekarang, kita akan dapat gambaran umum mengenai sistem ini, mengenai mesin ini ya. Jadi misalnya OS adalah Ubuntu 22.04, hostnya VirtualBox 1.2, kemudian kernelnya 5.11, uptime-nya 3 jam 17 menit, jadi virtual machine ini dinyalakan 3 jam 17 menit yang lalu. Kemudian ada 695 package terpasang yang sumbernya dari repositori Ubuntu melalui apt. Kemudian ada 4 package yang dipasang melalui Snap. Snap ini kayak tambahan repositori dibikin oleh Canonical juga, tapi dengan metode instalasi dan cara pemaketan yang agak berbeda. Kemudian shell-nya kita pakai bash, resolusi layarnya 800/600. Ini info terminal kita di sini dev/pts/0. Kemudian CPU-nya Ryzen 7 5700. Kemudian GPU-nya masih punyanya VMware SVGA adapter. Kemudian memori yang terpakai sekitar 215 MB. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya dengan perintah satu ini kita udah punya gambaran mengenai sistem yang sedang kita pakai sekarang itu seperti apa. Kalau kita mau lihat gambaran lebih detail mengenai hardware infonya, kita bisa pasang hardware info, HW info. Sudo apt install HW info. Kita jalanin HW info. Nah, seperti ini tampilannya. Karena ini banyak yang harus ditampilin, kita bisa pipe dia outputnya ke layar, kemudian kita gunakan less supaya kita bisa scroll ya. Nah, kayak gini nih. Infonya lebih rinci daripada tampilan dari NeoFetch tadi. Kemudian kalau misalnya dua tools tadi itu tidak tersedia, sebenarnya kita bisa ngecek beberapa hal ya. Misalnya CPU komputer kita itu apa aja. Misalnya kita bisa guna aja misalnya ya, proc CPU info kayak gini. Atau kalau kita mau bisa scrolling kayak tadi, kita tambahkan pipe kemudian less. Nah, kayak begini. Jadi Ryzen 7 5700, kemudian ke bawah terus. Ini ada 2 CPU. Karena kita kemarin pas bikin virtual machine menggunakan VirtualBox, kita set CPU-nya 2 kan. Nah, ini nih. Jadi CPU yang nomor 0, kemudian ini CPU nomor 1, seperti itu. Kemudian memori gimana? Kita bisa juga keluarin info memori menggunakan cat/proc/meminfo. Ini sama kita tambahin less ya. Nah, ini mem total 4 juta kilobyte, berarti 4 giga. Seperti itu. Info mengenai memori terpakai kita bisa keluarkan menggunakan perintah free minus H aja supaya lebih gampang bacanya ya. Minus H itu human readable. Nah, kayak gini nih. Memori 3,8, free-nya 2,5, terpakai 210. Kemudian yang available sekarang 3,4 GB. Nah, setelah kita tahu hardware ini seperti apa konfigurasinya, kemudian kita bisa lihat
di folder apa kita sekarang menggunakan perintah pwd. Nah, ini kita sekarang sedang berada di /home/geoid. Oh iya teman-teman, di Linux itu berbeda dengan Windows. Jadi di sini tidak dikenal istilah drive. Kalau di Windows kan ada drive A, B, C, D dan seterusnya. Kita di sini file sistemnya menggunakan bentuk tree aja. Jadi di paling atas itu ada slash, kemudian di bawahnya ada folder-folder yang merupakan folder standar Linux. Misalnya nih ya, kalau kita lihat menggunakan ls, kita lihat directory slash, ini directory paling atas, maka kita bisa lihat bahwa di bawah ls itu ada bin, boot, dev, etc, home, dan seterusnya. Jadi semua file yang kita taruh di Linux itu akan berada di salah satu dari folder atau subfolder atau subfolder seperti itu. Oke, kembali lagi ke sini. Kita sekarang berada di /home/geoid. Kalau kita tambahkan user baru di Linux, di Ubuntu ya, itu akan diberi home default. Nah, home-nya itu sesuai dengan namanya. Misalnya user geoid, dia kasih default home-nya dia itu /home/geoid seperti itu. Kemudian kita bisa juga ngecek ini ada space berapa sih gitu. Kita bisa gunakan df untuk melihat disk usage atau df-h supaya lebih terbaca enak ya. Nah, jadi sebagai contoh nih, di partisi rootnya di slash ini ya, itu kapasitas tersedianya 79 GB. Ingat kemarin teman-teman kita mengalokasikan 80 GB kan untuk virtual machine ini. Nah, sekarang dipakai di slash itu sebanyak, atau di rootnya ya, root folder itu sebanyak 79 GB dan sudah terpakai sekarang sekitar 6,9 GB. Sisanya ada sekitar 68 GB yang available kayak gitu. Kemudian selain df, kita juga bisa menggunakan perintah du untuk melihat space lebih detail per folder. Misalnya gini nih. Kita akan pindah dulu jadi root, sudo, kemudian kita lihat du /var misalnya ya. Jadi di var ini ada berapa sih? Nah, ini kurang enak ya. Jadi kita kasih ini nih teman-teman. Kita kasih depth aja, maksimum depth-nya kita kasih 1. Misalnya sudo du --max depth sama dengan 1 /var. Nah, jadi di bawah /var tapi cuma satu folder aja. Satu folder kedalamannya ya. Nah, biar bisa human readable dikasih -h lagi di sini. Nah, jadi di bawah /var itu yang ngabisin space paling banyak adalah ini nih ya, /var/lib. Dia ngabisin 510 mega dari total 615 mega di folder itu. Nah, kemudian gimana kalau kita pengen lihat secara keseluruhan gitu di mesin ini nih, folder apa sih yang paling banyak? Kita tinggal ubah ini /var menjadi slash aja. Nah, ini teman-teman, jadi yang paling banyak menggunakan disk itu /snap pakai 1,3 giga, kemudian /usr pakai 2,3 giga. Sisanya /var tadi 600-an. Kemudian yang lain sih kecil-kecil semua, termasuk /home tadi ya, karena kita belum naruh file apa-apa di sini nih. Kalau kita lihat pakai ls itu kita masih belum nyimpan file apapun. Oke. Clear screen kita pakai perintah clear. Nah, kita bisa melihat proses yang sekarang sedang berjalan. Kita bisa gunakan perintah top misalnya. Nah, perintah top ini ngelist semua
aplikasi yang sedang berjalan. Jadi meskipun kita belum menjalankan aplikasi apapun yang khusus ya, tapi sebenarnya di belakang kan sudah ada berbagai aplikasi jalan. Nah, ini listnya. Kemudian kalau mau keluar dari top tadi, kita tekan Q aja supaya dia quit. Berikutnya kita bisa melihat hard disk terpasang dengan menggunakan perintah mount. Nah, ini nih. Nah, perintah mount itu melist semua file system, bukan hanya yang berasal dari hard disk nih. Kalau kita hanya pengen melihat ini hard disk apa aja sih yang terpasang, kita bisa tambahkan argumen pipe, kemudian kita gunakan perintah grep untuk memfilter teks ya. Mount pipe grep misalnya SD. Nah, kita hanya akan ngeluarin list yang ada SD-nya nih. Misalnya dev SDA2. Nah, inilah file yang berasal dari hard disk. Jadi, hard disk dev SDA2 itu dipasang sebagai root file system. Tipenya ext4. Kalau kita menggunakan Windows, tipe file system kan biasanya NTFS ya. Nah, di sini yang dipakai adalah ext4. Berikutnya, kita bisa ngelihat proses aktif dengan menggunakan perintah ps. Kalau ps aja yang keluar seperti ini, tapi kalau kita tambahkan misalnya ps aux, nah yang keluar seperti ini teman-teman. Setiap proses di Linux itu punya PID. Nah, misalnya ya, tadi aplikasi Watchdog Daemon nih, itu jalan di PID 87. Dan kalau kita mau kill atau mau terminate sebuah proses, kita bisa menggunakan perintah kill diikuti oleh PID-nya. Ini kita nggak mencontohkan ini ya, karena semuanya masih aplikasi-aplikasi yang sistem itu masih dibutuhkan secara sistem. Nah, itu mungkin teman-teman. Jadi perintah-perintah yang terkait dengan informasi mengenai mesin kita dan informasi mengenai package management. Berikutnya kita akan beranjak ke bagian kedua mengenai file management. Tadi untuk ngelihat file, kita bisa gunakan perintah ls. Dan untuk ngelihat file yang hidden, ini kan ls ini ngelihat file secara normal aja. Nah, di sebuah folder, meskipun tampilan ls kosong kayak begini, belum tentu di situ benar-benar nggak ada file ya. Jadi kita harus tambahin argumen misalnya ls-hal gitu. Nah, di sini file-file hidden pun ditampilkan. Jadi di dalam folder /home/geoid itu sebenarnya ada beberapa folder ini ya. Dan juga ada beberapa file. Ini file, ini file, ini file. Nah, cuma keseluruhannya itu teman-teman perhatikan di bagian depan namanya itu dia pakai titik. Nah, file-file yang depannya titik di Linux itu dianggap sebagai hidden file. Misalnya ya, kita bisa menggunakan perintah touch untuk membuat sebuah file kosong baru. Saya bikin touch readme.txt misalnya. Nah, kalau saya ls readme.txt itu kelihatan. Tapi kalau saya ketik perintah touch dan nama filenya, nama file diawali dengan titik, misalnya test.txt, tapi di depannya ada titiknya ya. Nah, .test.txt itu nggak akan kelihatan dengan menggunakan perintah ls biasa karena dia hidden file. Tapi kalau kita jalankan perintah ls-hal, kita bisa lihat .test.txt-nya ini ada. Itu untuk membuat file kosong tadi kita bisa gunakan perintah touch. Kemudian untuk membuang file kita bisa gunakan perintah rm
test.txt, misalnya seperti itu. Nah, .test.txt-nya udah hilang sekarang. Kemudian supaya contoh manajemen filenya lebih konkret ya, kita akan download satu source code. Kita download source code CodeIgniter aja ya, menggunakan perintah wget. Wget source code CodeIgniter itu ada di sini nih. Jadi https://github.com/bcit-ci/CodeIgniter/zip/3113. Tadi kalau mau paste di sini di terminalnya Windows, kita tinggal tekan shift terus klik kanan. Nah, ini kita download. Nah, kita akan lihat ada satu file ini ya, yang 3113. Kemudian kita bisa menggunakan perintah file untuk ngecek nih file ini tipenya apa sih gitu. Jadi misalnya kalau saya perintahkan file untuk ngecek 3.1.13 itu apa, saya bisa jalankan file 3.1.13. Nah, ini kelihatan meskipun extensionnya bukan zip, tapi file ini adalah file zip karena si aplikasi file ini tahu nih, ini adalah file zip. Kalau saya jalankan file untuk ngecek readme.txt, dia tahu juga bahwa file ini kosong. Nah, karena ini file zip, sebenarnya harusnya kita rename aja dia menjadi ekstensinya zip ya. Kita rename file itu bisa menggunakan perintah mv atau move. Jadi saya akan jalankan mv3113 menjadi 3113.zip. Nah, gini ya. Jadi ini sekarang udah sesuai nih antara jenis file dengan namanya. Nah, kemudian saya akan bikin folder baru untuk nanti ngekstrak si file zip tadi ya. Bikin folder baru itu perintahnya adalah mkdir atau make directory. Jadi saya akan jalankan mkdir CodeIgniter misalnya. Nah, sekarang sudah ada folder CodeIgniter. Kemudian perintah mkdir itu bisa juga ditambahi dengan opsi -p. Kalau kita mau bikin folder yang dalam ya, misalnya ada 2 atau 3 subfolder di bawahnya, secara otomatis supaya terbentuk semuanya, saya bisa bikin kayak gini nih. mkdir -p CodeIgniter /source/v3, misalnya seperti itu ya. Nah, otomatis di bawah CodeIgniter itu, kalau saya lihat pakai ls ya, itu akan ada folder source, dan di bawahnya CodeIgniter source itu ada v3. Nah, sekarang saya akan unzip 3113 zip ke bawah CodeIgniter source v3. Untuk pindah ke sebuah folder tertentu, kita gunakan perintah cd CodeIgniter source v3, kemudian saya bisa unzip home GeoID 313 zip. Ini basicnya seperti ini ya. Pertama, sampai saat ini tuh kita harus masang dulu unzipnya karena ini unzip pun belum dipasang di sini nih. Jadi saya pasang dulu unzip, sudo apt install unzip. Kemudian perintah tadi home GeoID-nya itu bisa saya ganti menjadi tilde. Tilde itu menunjukkan ke home kita sendiri. Jadi supaya kita nggak perlu ngetik misalnya home GeoID terus menerus gitu.
kita bisa gunakan tilde aja. Sebagai contoh gini nih, misalnya kalau saya dari sini pengen pindah ke CodeIgniter ke atas, saya bisa ketikkan perintah cd tilde CodeIgniter. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut unzipnya ya. cd source /v3 unzip sekarang, unzip tilde 3113 zip. Nah, kayak gini. Nah, jadi ada folder ini di sini. Nah, kalau kita ingin lihat struktur folder dengan enak nih teman-teman, kita pasang software, pasang aplikasi namanya Tree aja. Ini Tree ini belum terpasang, sudo apt install Tree. Kemudian kita bisa jalankan Tree. Nah, akan keluarnya seperti ini. Kalau kita pengen membatasi kedalamannya, kita bisa supply perintah opsi -L, misalnya sampai 2 kedalaman aja. Nah, kayak gitu. Kalau sampai 3 kedalaman, kayak gini. Nah, jadi kita bisa ngelihat summary dari folder ini ke bawah itu isinya apa aja sih gitu. Kalau mau lebih dalam 4. Kalau kita pengen lihat file size-nya, kita bisa juga supply opsi -h, kedalamannya 3 aja misalnya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya teman-teman, salah satu hal yang penting banget di manajemen server Linux itu adalah text editing. Nah, kita di Ubuntu server itu text editor itu sudah ada, paling tidak ada Nano ya. Nano. Ini kalau kita mau keluar Ctrl X atau Vim. Kalau pengen keluar dari sini kita tekan -2 ya. -2Q, kemudian enter. Nah, kita akan menggunakan contoh salah satu file di sini aja ya. Di sini ada file namanya bashrc. Nah, file ini sebenarnya isinya adalah konfigurasi shell kita. Misalnya, apakah kita harus ngeset sebuah variabel misalnya, atau apakah kita akan menggunakan warna tertentu buat si terminal prompt dan seterusnya. Apakah kita akan ngeset executable path misalnya. Nah, itu ditaruh di bashrc. Jadi hal-hal yang dijalankan di awal ketika kita menjalankan konsol, nah ini config-nya ada di sini. Nah, kita akan ubah sekarang salah satu hal aja ya. Misalnya di dalam file .bashrc tadi kita akan menggunakan editor nano.bashrc. Nah, ini file teks teman-teman, isinya seperti ini. Nah, yang akan kita ubah salah satu hal di sini aja nih yang kelihatan efeknya ya. Ini kan warna prompt tadi kan hijau ya. Hijau itu nanti teman-teman lihat googling aja bash color gitu. 32 itu hijau. Kita akan ganti ini menjadi 93 supaya menjadi kuning. Nah, kalau udah diganti, terus kita tekan Ctrl X, nah kita tinggal jawab aja bahwa kita mau save. Kita tekan Y, kemudian file name to write-nya .bashrc, udah tetap seperti itu, kita tinggal tekan Enter aja. Kemudian, supaya perubahan tadi berefek di terminal yang sedang aktif sekarang, kita jalankan perintah source bashrc. Nah, ini udah warna prompt yang baru. Untuk editor Vim, kita mungkin nggak akan bahas di sini ya teman-teman, karena Vim itu agak lebih kompleks cara penggunaannya. Saya demokan aja sedikit mungkin ya. Vim
bash rc, kemudian saya bisa search PS1, kemudian bisa saya pindah ke sini dan mengganti 93 ini menjadi 94. Kemudian simpan lagi dan kita jalankan lagi source. Nah, sekarang udah berubah menjadi biru kayak gitu. Nanti teman-teman pilih aja text editor yang paling enak lah, karena di Linux console itu text editor banyak banget. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah yang penting juga, yaitu perintah find. Jadi kita itu bisa nyari file ya, menggunakan perintah file nih menggunakan perintah find. Sebagai contoh kayak gini nih, kalau kita mau nyari file-file yang extensionnya PHP di folder ini, kita bisa menggunakan perintah kayak gini nih. Find dot itu merefer ke dot, itu artinya kayak di sini gitulah. Find dot berarti temukan di sini, di folder ini apa yang mau ditemukan. Kita menggunakan argumen tambahan, misalnya -i name, atau boleh juga menggunakan name. Name ini kita lanjut dengan nama yang case sensitive kayak gini nih ya. Nah, ini adalah list semua file yang berada di folder ini yang extensionnya PHP huruf kecil ya. Beda halnya dengan kalau saya tuliskan PHP, dia nggak akan nemu mestinya. Karena -name itu case sensitive. Tapi kalau saya ubah dia menjadi ename itu berarti case insensitive. Nah, ini saya meskipun menggunakan PHP huruf gede, saya bakalan nemu kayak gitu. Kemudian perintah find ini bisa kita tambahkan lagi argumen lanjutannya. Misalnya saya pengen nyari file yang PHP tapi yang isinya itu ada kata database gitu. Saya bisa tambahkan pipe, kemudian tambahkan xargs ini untuk menyatakan argumen tambahan. Kemudian kita gunakan perintah grep. Tadi ingat perintah grep itu untuk ngefilter teks ya. Jadi kalau saya find PHP dengan grepnya adalah database, maka hasilnya kayak gini. Nah, kenapa file ini muncul db.php ya? Karena di dalamnya ada kata database. Kata database di file ini bukan hanya satu kali muncul, tapi juga ada di sini. Ada juga di sini, gitu. Nah, gitu teman-teman. Kemudian, contoh berikutnya dari penggunaan find itu adalah find and replace nih. Contoh ya. Kita akan ganti misalnya ya, semua yang localhost menjadi 192.168.122. Kita find dulu di dalam .php itu ada kata localhost nggak sih? Nah, ada di beberapa file ya. Saya ingin ganti semua localhost yang ada di situ menjadi IP address misalnya. Nah, itu kita bisa menggunakan perintah sed -i, kemudian ini petik ganda dua-duanya ya. Kita gunakan search yang dicari localhost mau diganti dengan 192.168.122. Kemudian di belakangnya G itu berarti skupnya global di keseluruhan file, apapun dimanapun posisinya. Kalau kita nemu localhost, kita ganti menjadi 192.168.122. Nah, dengan perintah ini, file-file ini tadi di file ini ya, itu localhost bakal diganti dengan 192.168.122. Coba ya. Tidak ada notif apapun kalau sukses. Nah, sekarang kita jalankan lagi perintah ini. Masih nemu nggak kita localhost? Mestinya sekarang sudah nggak nemu karena localhostnya kan udah diganti.
Nah, udah nggak nemu localhost. Tapi kalau kita grab 192.168.122, nah itu nemu. Ini perhatikan bedanya nih teman-teman. Awalnya hostname-nya localhost, sekarang menjadi hostname 192.168.122. Awalnya dia base URL-nya ini nih ya, base URL-nya localhost, sekarang base URL-nya menjadi ini. Kemudian file berikutnya juga sama. Nah, jadi kalau kita punya banyak file dalam satu folder, ingin ngubah teks yang ada di dalam file, kita bisa menggunakan find dikombine dengan perintah sed. Nah, selanjutnya gimana kalau kita pengen memindahkan sebuah file atau sebuah folder atau menghapus sebuah file atau folder. Nah, ini contohnya kita gunakan yang CodeIgniter ini ya teman-teman. Nah, kita kan punya folder CodeIgniter -3113 di bawah home GeoID CodeIgniter source v3. Kalau saya pengen move ini, folder ini ya, kita pindahkan ke folder yang lebih atas nih. Kita bisa menggunakan perintah mv CodeIgniter 313 ke mana? Misalnya ke home CodeIgniter. Nah, maka di sini tidak ada lagi folder CodeIgniter 3113 karena dia sudah pindah ke atas. Kalau saya pindah ke CodeIgniter, nah dia sekarang ada di sini gitu. Jadi file itu udah pindah dari posisi sebelumnya di bawah CodeIgniter source v3 naik ke atas menjadi di bawah CodeIgniter. Kemudian berikutnya, kalau kita mau ngopi folder ya, ngopi folder secara keseluruhan kemana gitu, kita bisa menggunakan perintah cp disertai dengan argumen -r. Itu untuk menyatakan bahwa kita akan copy folder recursively. Jadi semua yang ada di bawahnya di copy juga. Nah, kita akan copy misalnya CodeIgniter 3113 ini kemana? Ke bawah CodeIgniter source v3 kembali ke sini ya. Jadi nanti akan ada duplikat nih. Nah, dia balik lagi ke sini termasuk dengan segala kelengkapannya ya. 3-h-l2 CodeIgniter. Nah, kayak gini. Demikian tadi teman-teman yang beberapa perintah yang sudah kita coba untuk file management. Berikutnya tentang ini teman-teman, tentang file ownership. Nah, di Linux file ownership itu modelnya kayak begini nih. Jadi kalau misalnya kita lihat satu file ini nih ya, satu file ini, kemudian kita lihat di bagian depannya. Nah, bagian depannya itu menyatakan ownership nih. Jadi yang informasi pertama itu menyatakan dia folder atau bukan. Kalau folder dia ditulis D, kalau bukan dia ditulis minus kayak gini. Jadi misalnya ini nih, cache.cache. Apakah dia folder? Iya, dia folder karena info pertamanya D kan. Kemudian informasi berikutnya ini ada 9 karakter nih. Masing-masing dikelompokin 3, 3, 3. 1, 2, 3 ini ya. Kemudian 1, 2, 3 berikutnya ini, dan 1, 2, 3 berikutnya ini. Nah, atribut dari file itu menyatakan siapa ownernya, kemudian hak akses terhadap grup seperti apa, dan hak akses terhadap orang lain yang sama sekali tidak segrup dengan kita. Jadi, kalau kita lihat secara lengkap, flagnya itu akan berbentuk D, RWX, RWX, RWX. Nah, ini teman-teman. Tadi yang ini saya
saya tulis di file teks saja ya. Misalnya vim readme txt. Jadi file flag itu d rwx rwx rwx. Nah, yang posisi D-nya itu ini menyatakan dia folder atau bukan. Kemudian rwx yang pertama ini menyatakan hak akses file bagi owner file itu. Kemudian rwx yang kedua itu hak akses file bagi user yang satu grup dengan owner. Kemudian rwx berikutnya ini hak akses file bagi orang lain yang tidak satu grup. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, rwx ini sebenarnya dinyatakan dalam bit. Jadi misalnya ya, kalau R-nya 1, W-nya 1, X-nya 1, berarti benar semua, maka ini akan menjadi angka 7. Ini teman-teman bilangan biner 111 itu artinya 7 karena dia sama dengan 4 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 1. Nah gitu teman-teman. Ya pokoknya ingat ini aja lah. Kalau 111 itu berarti 7. Kalau contohnya nih, kalau 110 ini berarti 6. Kalau 100 ini berarti 4. Kalau 000 ya 0. Kalau 7 ini berarti semua orang punya akses read, write, maupun execute. X itu execute ya. Kemudian kalau dia 6 berarti semua Nah, kalau tadi aksesnya 7, maka dia bisa read, write, kemudian execute. Kalau aksesnya 6, maka hanya boleh read, write. Kalau 4, ini hanya boleh read saja. Ini kalau 0, itu nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, kalau misalnya 101, ini 5 ya. Berarti dia boleh read, boleh execute. Contoh nih, kalau ownership filenya itu adalah rwx r-x kemudian r-x, ini berarti ownership-nya atribut filenya adalah 755. Maka artinya ownernya bebas ya, boleh rwx. Kemudian teman segrup boleh rx, dan orang lain boleh rx juga. Kalau kita ubah misalnya menjadi rwx rx r, kayak gini, ini berarti 754, maka ownernya bebas, teman segrup hanya boleh rx, orang lain hanya boleh read doang. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kenapa tadi kita bahas ini? Karena untuk mengubah ownership file atau mengubah mode akses file, itu kita harus menyertakan argumen itu. Misalnya, file readme txt itu sekarang dia rw/r ya, berarti 664. Kalau saya ubah menggunakan perintah chmod ya, menjadi 700 misalnya ya, readme txt, maka dia menjadi apa nih?
rwx terus 00. Nah, kayak gini nih teman-teman. Ini kalau kita pasang 700. Kalau kita pasang 660 readme txt, kemudian kita ls misal readme txt. Nah, dia menjadi rw, tapi untuk orang lain yang tidak segrup dengan si owner, sama sekali nggak bisa lihat file itu gitu. Seperti itu teman-teman. Ini kita simulasikan aja bahwa ada orang lain di sini selain GeoID ya. Kita bisa gunakan perintah add user misalnya. Selain chmod, kita juga bisa mengubah ownership file. Kalau sekarang si readme txt itu masih punyanya GeoID, kita bisa ubah ownership-nya, tapi harus oleh root ya, menggunakan perintah chown. Jadi misalnya gini nih, sudo chown root readme txt. Perintah ini mengubah owner readme txt menjadi user root dan group root. Kita lihat lagi ya. Nah, kayak gini nih. Jadi, sekarang si user GeoID, user kita ya, ini kita lihat coba dia anggota grup apa aja, ID. Kalau kita mau ngecek kita itu atau user tertentu itu anggota dari grup apa, kita bisa menggunakan perintah ID. Nah, GeoID itu dia anggota dari sudo div plugdev cd-rom adm gitu ya teman-teman. Nah, sekarang karena user GeoID ini bukan member dari grup root, maka mestinya dia sudah tidak bisa ngedit file readme txt ini. Kita coba aja ya, simulasikan. Nah, baru mau ngubah file aja udah ada notif. Nggak bisa ngubah, file ini read only gitu. Karena tadi ownernya sudah bukan dia lagi, ownernya sudah pindah ke root, dan dia bukan member root. Meskipun tadi di flag yang kedua, si file readme txt itu juga boleh diedit oleh anggota grup. Tapi kan GeoID bukan anggota grup root, makanya dia nggak bisa. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke bagian ketiga ya tadi. Karena di bagian kedua nih udah semua rasanya. Kita masuk bagian ketiga mengenai user management. Tadi untuk melihat pas kita login, ini kita nih member grup apa aja sih? Kita bisa lihat pakai ID ya tadi teman-teman. Kemudian kalau kita pengen lihat di sini nih ada user siapa aja dan ada grup apa saja, kita bisa gunakan perintah compgen -u untuk melihat usernya siapa aja, atau -g kalau mau ngelihat grupnya apa aja. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita akan simulasikan multi user tadi, kita tambahkan satu user nih menggunakan perintah add user. Sudo add user. Add user ini perintah yang buat root ya, jadi harus kita tambahkan sudo di depan. Sudo add user misalnya dev id. Passwordnya diisikan. Full name ini nggak usah diisi. Mau diisikan juga boleh sih. Kemudian pas dia nanya apakah informasinya udah benar, kita harus jawab yes sini. Nah, kalau kita sekarang lihat lagi compgen -u, kita harusnya udah bisa lihat user tambahan nih, dev id ya. Sekarang kita contohkan ya. Kita copy readme txt ini ke home dev id. Yang copy harus user karena ownernya tadi user ya. Jadi sudo cp readme txt ke home GeoID. Dev id. Kemudian kita change ownership-nya
kita change modenya juga. Kemudian kita change modenya 660 ya untuk home dev id /readme.txt. 660 artinya file readme.txt itu hanya boleh diedit oleh ownernya atau orang yang segrup. Sekarang saya simulasikan login sebagai dev id. Nah, kemudian di sini harusnya udah ada readme.txt tadi. Dengan permission 660. Nah, dev id tadi adalah member dari grup root ya. Nih, perhatiin. Sedangkan readme.txt itu ownernya adalah root dan boleh diedit oleh orang lain yang segrup. Maka si dev id ini harusnya boleh ngedit itu. Kita coba ya. Readme.txt. Nah, kemudian kita simpan. Berhasil. Jadi readme.txt boleh diubah oleh dev id karena dia member dari grup root. Kalau kita sekarang lihat isinya ya. Readme.txt. Nah, isinya yang tadi kita ubah. Berikutnya kalau kita mau menambahkan grup baru, kita bisa menggunakan perintah group add. Group add harus dijalankan oleh root. Kita coba ya, si dev id ini menjalankan perintah group add. Group tester misalnya lah. Nah, kenapa si dev id nggak bisa nambahin grup? Karena dia bukan member dari grup sudo. Jadi dia tidak bisa memerintah menggunakan perintah sudo. Sehingga kita perlu login lagi sebagai GeoID dan nanti menjalankan lagi sudo group add dari sana. Kita logout dari sini. Boleh neken logout, boleh ngetik logout, boleh juga cara pendek menggunakan Ctrl D. Nah, dari sini kita sudo group add tester. Kalau kita lihat -gen -g, nah ini ada grup tambahan namanya tester. Oh ya teman-teman, defaultnya di Ubuntu kalau kita menambahkan user, tadi misalnya menambahkan user dev id, itu otomatis juga dia ditambahkan grupnya, grup dev id, dan user dev id itu tadi menjadi member grup dev id juga. Jadi ada dev id sebagai user, ada dev id sebagai grup. Kayak gitu teman-teman. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini tadi kita udah jalankan semua ya. apt ini untuk kita install package, remove juga sama sih, remove package ya teman-teman. Jadi kita tinggal jalanin apt remove sesuatu, misalnya apt remove neofetch. Nah itu otomatis si package akan di uninstall sama dia. Kemudian pwd tadi untuk ngelihat kita sedang berada di folder mana sih gitu. Kadang-kadang kita tersesat karena namanya juga konsol kayak gitu ya. Kemudian cat ini untuk mengeluarkan isi file text. Tadi shell info kita bisa, oh ya, shell info itu kelihatan dari, misalnya kalau kita menjalankan neofetch itu kelihatan shell infonya seperti apa, atau kalau misalnya nggak ada software itu, kita bisa tahu shell kita tuh apa dengan cara mengetikkan echo $shell huruf besar ya. Nah, kita tahu bahwa shell kita adalah bash atau echo $0 atau bash juga. Kemudian OS release info, selain menggunakan neofetch, kita bisa lihat juga dia menggunakan perintah cat untuk ngeluarin isi file etc lsb release misalnya kalau di Linux Ubuntu ya.
atau cat etc os release. Nah, kayak gitu, sama-sama ngeluarin informasi mengenai ini OS-nya versi mana sih. Kita kembali ke sini. DF tadi udah kita pakai untuk ngecek size dari disk yang ada di mesin kita. Kemudian DU ini kalau kita mau ngelihat isi atau penggunaan storage yang ada di folder tertentu. Mount itu sebenarnya selain untuk ngelihat ya, tadi kita kan baru nyoba ngelihat aja ya. Kita juga bisa nge-mount storage tambahan atau ngelepas storage, tapi kita nggak bisa lakukan itu karena kita tadi storage-nya cuma ada satu, nggak mungkin kita unmount misalnya. Kemudian free ini untuk ngelihat seberapa banyak memori yang available. Top ini untuk ngelihat list proses yang sedang berjalan. Nanti beban CPU-nya berapa, memori terpakai berapa juga bisa kelihatan dari perintah top ini. PS ini untuk melihat proses apa saja yang sedang running. Ini ada PID-nya di sini, sehingga kalau kita misalnya mau kill proses tertentu yang menggantung misalnya, kita bisa melihat proses ID-nya dari perintah PS. Kemudian nih HW info, ini tadi informasi mengenai hardware terpasang secara lebih detail. Sementara NeoFetch informasi hardware yang berupa summary aja. Kemudian di file management, LS ini untuk ngelihat file, wget untuk download file dari luar ya, dari internet. Kemudian file, perintah file ini untuk menampilkan informasi jenis file. Jadi misalnya apakah file itu file archive, file zip, file tar misalnya, atau file MP3, atau file misalnya database dump gitu. Si file ini bisa tahu berdasarkan pattern dari konten dalaman filenya ya, bukan hanya dari file extension ini. Kemudian tadi kita nyoba text editor, Nano ini mungkin lebih mudah digunakan, Vim agak lebih susah. Kemudian find itu untuk mencari file, kemudian kita juga bisa mencari file berdasarkan kontennya tadi. Dan kalau kita gabung misalnya find dengan set tadi misalnya, kita bisa juga melakukan find and replace konten. Kemudian unzip ini jelas buat membuka file zip ya. Tar ini, nah ini tar ini belum kita coba, nanti kita coba sebentar ya. Tar ini buat kompresi, tapi biasanya kalau sudah ditar kemudian dikompresi menggunakan gzip. Kita coba dulu tar tadi kelewat ya. Di CodeIgniter ini misalnya ada CodeIgniter 3113. Nah ini kita kompres menjadi file tar. Terus diikuti oleh perintah ya. Misalnya kompres ya. Kemudian saya biasanya menggunakan opsi CVF supaya di verbose juga. ci3.tar misalnya ya. Kemudian, nah ini hasil dulu ya, hasilnya berupa file apa, kemudian yang mau dimasukkan ke dalam archive itu folder mana. Nah, berarti ini saya mau melakukan archiving dari folder ini ke dalam file ci3.tar. Key-nya adalah ini nih, perintah C-nya. C ini untuk kompres. .tar. Sorry, salah. Ini harusnya nama foldernya ini aja, kan file targetnya kan ini. Nah, ini udah ada file ci3.tar. Nah, kalau kita hanya kompres dia ke tar, sebenarnya dia cuma ngumpulin doang, jadi kompresinya belum dilakukan. Nah, tar itu biasanya dikombinasikan dengan gzip. Jadi kalau
Kalau mau setelah satukan di dalam file tar kemudian di zip, ini kita bisa nambahkan Z di belakang supaya dia dikompres ke gzip. CVFZ. Ini tarnya menjadi tar gz. Ini kita lihat ya hasil kompresinya. Kalau di tar doang, dia hasilnya 2,1 mega. Sementara kalau di tar gz, itu hasilnya tinggal 400 kilo. Nah, selain di gzip, tar itu bisa mengkompres menggunakan format XZ. Nah, ini lebih gede lagi rasio kompresinya mesinnya. Tar CVFJ, J besar, tar.xz, sini. Agak lebih lama proses kompresinya, tapi hasilnya rasio kompresinya lebih gede. Nih, tar doang itu 2,1 mega, tar GZ itu 400 kilo, dan tar XZ itu 293 kilo. Ini paling gede rasio kompresinya yang XZ ya. Nah, gimana cara membukanya? Cara membukanya, ini kita pindah ke sini. Kalau yang tar, itu tinggal tar X doang. Kalau mau di verbose ya XV. Dari CodeIgniter, XVF, CI3 tar. Nah, sini ya. Kemudian kalau yang tar GZ, kita membukanya menggunakan perintah XVFZ. Kalau yang XZ, kita menggunakan perintah XVFJ. Nih, perhatikan kalau J itu untuk kompresi XZ, sementara kalau XVFZ di sini itu untuk tar GZ. Nah, gitu teman-teman. Balik ke sini ya. Jadi itu penggunaan tar tadi. mkdir ini untuk bikin direktori, cd untuk pindah direktori, cp untuk ngopi file atau ngopi folder, bisa rekursif juga. mv ini untuk memindahkan, moving. Jadi di tempat lama akan hilang kalau pakai mv, sedangkan kalau pakai cp di tempat lamanya nggak hilang. rm itu untuk ngapus file, ngapus folder. Oh ya, rm belum ya. Kita lihat rm ya. Saya bisa gunakan RM untuk menghapus 3113 zip misalnya. Nah, sedangkan folder yang ada isinya kayak gini nih ya, itu kalau kita mau ngapus semuanya, itu kita jalankan perintah rm-r minus rekursif. Dan kalau yakin banget, nggak perlu nanya-nanya, tambahin f aja, rm-rf CodeIgniter 313. Ini semua folder dan isi-isinya akan kehapus. RM tadi udah, touch udah untuk bikin file kosong ya. chmod itu untuk mengubah hak akses terhadap file, chown untuk mengubah ownership, tree tadi untuk menampilkan file structure dalam bentuk tree. Kemudian berikutnya bagian ketiga, user management. ID ini untuk ngelihat nih, kita nih anggota dari grup apa aja sih. Kemudian compgen itu untuk ngelist user atau grup. Sudo ini untuk pindah dari user biasa menjadi root kalau dia member dari grup sudo ya. Kemudian SU, ini lebih umum nih. SU ini bisa pindah sebagai user siapapun. Boleh pindah sebagai root juga kalau dia punya password root. Kalau dengan sudo, dia nggak perlu punya password root. Asal dia member sudo, kemudian dia jalankan sudo-su. Kayak gini nih ya. Sudo-su. Nah, itu
yang mungkin akan ditanyakan itu user dia sendiri. Jadi dia nggak perlu tahu user root-nya seperti apa. Beda dengan SU ya. Kalau SU minus root, nah dia akan ditanya password root-nya. Nah, password root default-nya di Ubuntu itu tidak di set, teman-teman. Jadi kita akan mostly menggunakan sudo su aja. Kemudian add user ini untuk menambahkan user, group add untuk menambahkan grup, user mode antara lain digunakan tadi untuk ngeset user ini anggota dari grup mana sih. Seperti itu. Nah, demikian teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.